Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Oke. Kita pagi hari ini alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kita. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak Guru akan melihat kerapian, kondisi kelas, dan kebersihan. Aman, Pak. Sudah Pak, aman. Oke, kalau sudah, Pak Guru akan absen satu persatu dulu. Oke, yang pertama, anak Rifaatun. Hadir ya. Muhammad Maulana. Ya, Pak. Hadir ya. Dedi Marlanto. Hadir. Mamai. Hadir, Pak. Niputu. Hadir, Pak. Sinyalnya jelek. Ya, enggak apa-apa. Charlie Boy. Kurang dari 15 menit. Dia. Mamai. Kembalian tadi ya? Windy. Hadir Pak. Jadi semua hadir ya. Ini Baik. terakhir Ibu Edit. Semua hadir. 14 Sebelum menit. kita mulai pembelajaran. 15. 2 orang nggak masuk, Pak, hari ini. Oh, 2 orang tidak masuk ya? Ya, Duem sama Postinus. Ya. Lagi sakit katanya, Pak. Ini ada suratnya ya. Iya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru minta Pak Charlie untuk Pas ya, memimpin 20 menit. doa untuk pembelajaran pagi hari ini. Oke, baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam ke Pak Guru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pelajaran kita hari ini kita belajar mengenai Pak Guru tampilkan dulu filenya. Sudah tampil anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Aman Baik. Pak, aman, terlihat. Jadi pembelajaran kita hari ini, nah di sini Pak Guru tampilkan gambar, ya. Gambar ini ada yang sudah paham atau yang sudah bisa dilihat ya gambarnya. Sudah Pak. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kehidupan Masa praksara ya. zaman dulu ya Pak. Nah, praksara. Manusia purba, Pak. Ya, Manusia purba. ya, manusia praksara berarti manusia di mana manusia itu belum mengenal yang namanya tulisan. Ya, ini gambarnya seperti itu. Oke, yang berikut. Ini gambar apa adik-adik? Anak-anak? Itu gambar apaan sih Pak? Benteng ya? Ya, Benteng. bagus. Itu adalah Benteng bau-bau. itu salah satu benteng yang ada di lingkungan sekitar, ya, lingkungan sekitar kita di Gorontalo. Jadi ditarik dari zaman prasejarah manusia belum mengenal tulisan, kita tarik ke zaman aksara, berarti zaman yang sudah mengenal tulisan. Di sini hasil atau peninggalan-peninggalan zaman aksara. Itu salah satunya adalah benteng yang ada di daerah kita sekitar, yaitu benteng Kota Naha. Ini benteng Kota Naha ya. Baik, yang berikut. Nah, di sini ada pertanyaan untuk adik-adik. Nah, bagaimanakah kehidupan pada zaman praksara itu? Ayo, siapa yang tahu? Dia nggak pada pakai baju tuh Pak. Kalau dilihat dari gambarnya. Oke, boleh. Ada yang lain?
Bagaimana kehidupan pada zaman praksara? Itu makannya nggak dimasak, Pak. Kenapa? Makanannya nggak dimasak itu. Apa itu lagi ngebunuh doang terus nanti dimasak? Ya, jadi zaman kehidupan praksara mereka belum mengenal yang namanya memasak. Itu pun kalau menyalakan api masih menggunakan percikan-percikan batu ya. Oke, dan yang pertanyaan berikut, apa saja peninggalan-peninggalan praksara yang ada di Indonesia saja atau yang ada di daerah tempat tinggal kalian? Batu. Batu ada Lukisan di banyak. gua. Batu, Lukisan di gua. lukisan Kapak, gua. Pak, kapak. Ya, Kapak ada. kapak. Ya. Jadi yang lebih tepatnya itu adalah kapak lonjong, kapak primbas, itu salah satu peninggalan-peninggalan pada masa praksara. Yang berikut, pertanyaan berikut ya. Apa saja peninggalan-peninggalan aksara di Indonesia? Peninggalan-peninggalan aksara di Indonesia berarti di situ manusia yang sudah mengenal tulisan. Ada yang tahu? Candi. Ya, bagus. Anak Dedi Marlanto, yang lain Siapa? selain candi, ada di Pulau Jawa itu banyak ya. Situs-situs sejarah di sana ada Candi Prambanan, Candi Borobudur, ya itu salah satu bentuk peninggalan-peninggalan aksara. Berarti manusia sudah mengenal tulisan. Oke, kita masuk pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ya. Kronologis masa praksara dan sejarah lokal ya. Di awal tadi Pak Guru sudah jelaskan praksaranya itu seperti apa, sedangkan sejarah lokalnya itu seperti apa. Nah, oke, yang berikut. Nah, di sini Pak Guru menyampaikan capaian tujuan pembelajaran pagi hari ini ya. Pertama, siswa dapat mengurutkan peristiwa sejarah dalam kerangka kronologis. Ya. Masa praksara dan menghubungkan kondisi pada saat ini ya. Dan banyak situs-situs yang peninggalan yang dahulu sudah diupdate menjadi salah satu cagar budaya. Yang berikut, siswa mengumpulkan informasi mengenai situs-situs bersejarah yang ada di lingkungan sekitar. Ya, banyak ya kita mempelajari situs-situs itu. Salah satunya, ada yang tahu anak-anak? Salah satunya kita bisa browsing di internet. Kalau tidak browsing di internet, kita juga kalau ada waktu luang, kita bisa jalan-jalan tempat-tempat wisata. Misalnya di Jawa itu banyak peninggalan-peninggalan yang bersejarah atau di lingkungan sekitar. Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Kalau di lingkungan sekitar tadi Pak Guru sudah gambarkan. Salah satunya adalah Benteng Otanaha tadi. Oke, yang berikut ya. Nah, jadi kita sekarang sudah masuk di zaman periodisasi masa praksara ya. Zaman periodisasi pada praksara ini ada yang tahu ada berapa? Periodisasi masa praksara lupa ya? Oke, kalau Lupa. Pak Guru akan berikan poin-poinnya. Oke. Yang pertama di sini periodisasi secara geologis. Itu yang pertama. Di mana pada zaman dahulu bumi itu masih panas, ya. Ya, Pak. Yang kedua, periodisasi secara arkeologis. Dan yang ketiga, di sini periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Jadi periodisasi masa praksara itu ada 3. Nah, ketiga-tiga ini Pak Guru akan berikan slide-nya kembali. Yang pertama, periodisasi secara geologis itu dibagi menjadi beberapa. Ada zaman Arkaikum, ada zaman Paleozoikum, ada zaman Mesozoikum, dan terakhir adalah zaman Neozoikum. Kenzoikum itu salah satu zaman yang terakhir itu zaman manusia sudah mulai bercocok tanam. Lanjut ya. Oke, yang berikut. Nah, di sini zaman arkeologisnya. Nah, di sini ada zaman batu dan zaman logam. Nah, ada yang masih ingat zaman batu itu ada berapa anak-anak?
Ada 4. Ada 4 ya. Oke, mari kita lihat. Yang pertama itu zaman Paleotikum. Yang kedua ada zaman Mesoilitikum. Yang ketiga Neolitikum, dan yang terakhir tradisi megalitik, itu periodisasi atau pembabakan zaman batu. Oke, yang berikut. Yang pertama ada zaman, setelah zaman logam ada zaman perunggu, ya. Zaman perunggu, yang berikut ada zaman tembaga, dan yang berikutnya ada zaman besi. Ya. Nanti lebih lanjutnya, adik-adik kalau di sini waktunya kurang, bisa men-search atau mencari bahan ajar di internet atau modul yang Pak Guru berikan nanti di grup. Oke, dan yang berikut, periodisasi berdasarkan perkembangan hidup. Nah, periodisasinya ini ada macam-macam ya. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Berarti kehidupannya pada masa itu manusia atau berkelangsungan hidup itu kehidupannya berburu dan mengumpulkan makanan demi untuk melangsungkan kehidupan. Yang berikut, setelah masa berburu dan mengumpulkan makanan, masuk masa bercocok tanam. Ya, anak-anak, masa bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi masa bercocok tanam ini manusia sudah mulai menetap. Yang berikut masa perundagian. Yaitu 4 tahapan mengenai periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang berikut. Nah, kita masuk ke sejarah lokalnya. Tadi kita sudah mempelajari yang namanya materi prasejarah manusia yang manusia yang belum mengenal tulisan, ya. Manusia yang belum mengenal tulisan. Jadi di sini kita tarik untuk mempelajari bagaimana sejarah aksaranya, ya. Yang pertama di sini ya tadi Pak Guru tampilkan di slide pertama, inilah salah satu bentuk sejarah lokal. Baik adik-adik, Pak Guru akan tampilkan videonya. Benteng Otanaha merupakan salah satu peninggalan sejarah yang saat ini dimiliki oleh rakyat Gorontalo. Sejak berdiri pada tahun 1522, benteng ini masih kokoh berdiri di tengah-tengah pemukiman warga, tepatnya berada di kawasan pegunungan Desa Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Awalnya benteng Otanaha ini sendiri didirikan oleh bangsawan Portugis dengan menggunakan bahan tradisional berupa bahan campuran telur burung maleo. Meskipun menggunakan bahan tradisional, namun bangunan dari benteng Otanaha ini masih tetap kokoh berdiri dan menjadi salah satu objek wisata yang dimiliki daerah Gorontalo. Berdasarkan sejarah berdirinya benteng Otanaha ini memiliki 2 versi yang berbeda. Versi pertama, benteng ini ditemukan oleh Raja Wadipalapa yang berasal dari suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara untuk versi kedua, yaitu dari Raja Bune yang berasal dari Bone Bolangu yang dulunya masih menyatu dengan daerah Sulawesi Utara. Pada masa di bawah pemerintahan Raja Wadipalapa memerintahkan agar memperluas kerajaan Bune dengan cara damai. Namun dari Raja Bune tidak mengizinkan untuk memperluas lahan yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara Wadipalapa dan Raja Bune. Maka Raja Wadipalapa memerintahkan rakyatnya untuk mencari lahan baru dengan membagi rakyatnya menjadi 2 bagian. Bagian pertama diperintahkan menuju jalur utara dari arah Suwawa, Wonggadipi, Kuntolo Bahu yang dipimpin oleh Meto. Selain itu bagian kedua diperintahkan untuk menuju jalur selatan, mulai dari Potanga, Dembe dan ke arah Panipi yang dipimpin oleh Naha. Akhirnya Naha menemukan benteng tersebut di atas bukit yang letaknya di Desa Dembe, Kota Barat, Kota Gorontalo. Baik, ya. Jadi itu tadi sekilas mengenai sejarah lokal yang ada di Gorontalo, yaitu salah satu bentuk peninggalan aksara, yaitu adalah benteng Otanaha. Baik, tadi kita sudah melihat salah satu bentuk
sejarah lokal yang ada di Gorontalo. Nah, yang berikut di sini ada tugas atau aktivitas, bukan tugas ya, aktivitas individu. Buatlah rumusan pengertian zaman praksara berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Tuliskan pada kolom yang disediakan. Jadi anak-anak itu menjawab aktivitas individu ini. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya untuk mengaktivitas individu ini. Kalau sudah kerjakan sebentar, habis jam pelajaran dikumpul ya. Baik adik-adik, ya tadi sudah dikerjakan aktivitas individu. Sekarang Pak Guru akan bagi kelompok ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 siswa. Jadi Pak Guru akan bagi menjadi 5 kelompok. Ya, 5 kelompok ini akan mendiskusikan LKPD yang Pak Guru akan berikan. Setiap kelompoknya akan mendapatkan 1 pertanyaan. Itu kalian jawab dengan kalian diskusikan dengan teman kalian. Modul ajarnya Pak Guru share saja di grup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru akan berikan. Baik, Pak Guru tampilkan LKPD-nya. Adik-adik, anak-anak sudah dilihat ya LKPD-nya? Sudah ya? Sudah dilihat? Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Ya. Jawablah pertanyaan dalam LKPD melalui diskusi kelompok. Setiap kelompok 1 pertanyaan diskusikan. Ya, di sini pertanyaannya, ini kelompok satunya. Apa sajakah peninggalan-peninggalan pada masa praksara di Indonesia? Pak Guru tadi kan sudah jelaskan di slide PowerPoint. Peninggalan pada praksara di Indonesia. Tadi kan banyak. Itu kelompok satunya. Kelompok 2-nya di situ sebutkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam periodisasi zaman perkembangan kehidupan praksara. Itu untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3-nya bagaimana kehidupan praksara dalam kelangsungan hidup. Dan kelompok 4, urutkan zaman periodisasi arkeologis pada masa praksara. Dan yang kelima ini, kalian diskusikan dengan yang Pak Guru sudah tampilkan slide PowerPoint tadi. Di sini adakah sejarah lokal yang terjadi dan berkembang daerah kalian? Ini kalian kerjakan sejarah lokal yang ada di lingkungan kalian masing-masing ya. Paham ya? Untuk tugas LKPD-nya atau tugas kelompoknya? Paham, Pak. Oke, kalau paham, kerjakan. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan pertanyaan. Kelompoknya belum ada, Pak. Ya. Kelompoknya belum ada. Oh, kelompoknya tadi Pak Guru belum sebutkan ya. Oke, maaf. Oke, stop sharing dulu. Ya. Kelompok satunya itu Ibu Rifa Atun sama Pak Muhammad Maulana. Kelompok 2-nya adik Dedi Marlanto dengan Charlie Boy. Kelompok 3-nya Ananda Diah Anggriani dengan Ananda Duem Hots. Kelompok berikutnya Pak Mamai dengan Ananda Mamai dengan Niputu. Dan kelompok terakhir itu Ananda Windy Purwaningsi. Ya, sudah paham ya kelompoknya? Sudah, Pak. Paham. Oke, kalau sudah paham, kerjakan. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Pak Guru akan share LKPD-nya di grup WA. Lebih jelasnya dengan modul belajar yang kalian gunakan, dengan bisa juga men-browsing di internet.
Baik anak-anak, ya kita sudah memasuki 15 menit diskusi hasil belajar kalian mengenai LKPD yang Pak Guru sudah berikan. Baik, kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Dedi, Pak Dedi. Baik, Ananda Dedi, silakan. Saya kelompok 2, Pak. Oh, kelompok 2, yang kelompok 1. Ada yang kelompok 1? Pak Fahrin. Pak Fahrin, Ananda Fahrin. Mohon maaf Pak, disuruh Pak. Ananda Fahrin, kelompok 1, atau dari kelompok lain yang silakan mempresentasikan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok 1 dulu Pak. Oke, kelompok 1. Siapa kelompok 1? Saya dengan Saya deh, Pak. Oke. Ananda Dedi. Ya, saya kelompok 2, Pak. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Yang kami diskusikan yaitu nilai-nilai budaya yang terkandung dalam periodisasi zaman prasejarah atau zaman praaksara. Ya. Yaitu yang pertama, Pak, nilai religius, kepercayaan. Yang kedua, nilai gotong royong. Yang Ya. ketiga, nilai musyawarah. Yang keempat, nilai keadilan. Yang kelima, tradisi bercocok tanam. Ya. Baik. Sudah, Pak, dari kelompok kami, Pak. Ya, baik, itu kelompok 2. Yang dikerjakan tadi, sebutkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam periodisasi zaman prasejarah, ya. Tadi kan sudah Pak Guru jelaskan dari awal sampai terakhir. Dan di situ periodisasi dalam sejarah itu kan ada nilai gotong royong, musyawarah, ya, itu salah satu bentuk periodisasi. Oke, kelompok berikut. Kelompok 3, Pak. Oke, kelompok 3, silakan. Ananda Yuni. Kelompok 3 dengan sama si Mamai itu kita diskusinya hasilnya tradisi lisan itu tetap relevan dan bahkan dapat dikembangkan, memperkaya kasana, sedangkan mikohistori merupakan kajian sejarah yang memberi perhatian pada unit analisis yang sempit. Itu saja Pak hasil diskusi kami. Ya, bagus. Jadi yang dimaksud dengan apa ya? Mikrohistory dan tradisi lisan itu sangat ada ya, karena yang namanya tradisi lisan itu misalnya kita ambil contoh salah satu cerita, misalnya ada cerita Malin Kundang, itu salah satu bentuk tradisi lisan. Oke, kelompok berikutnya. Saya Pak, kelompok 4. Oke, Ananda Dia. Tadi saya diskusi sama Duem bahwa pertanyaan bagaimanakah proses tradisi lisan dan sejarah lokal. Jawaban diskusi kami yaitu proses tradisi lisan terjadi karena adanya pesan-pesan verbal dalam bentuk pernyataan masa lampau. Oke. Itu Pak diskusi kami. Nah, itulah yang dimaksud dengan sejarah lokal atau aksara lokal yang ada. Oke, kelompok berikutnya. Kelompok 5. Terakhir ya, kelompok terakhir ya. Kelompok 5. Ayo, anak-anak, Ananda, kelompok 5. Di sini kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian sejarah lokal yang ada di daerah kalian, ya, yang tadi Pak Guru sudah berikan.
Kelompok 5 Windy, Pak. Belum selesai. Oh, sudah selesai ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai, jadi berakhir sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, mengenai kronologis praaksara dalam kehidupan lokal saat ini, ya. Jadi ada yang bisa belum ya? Nah, jadi begini, siapa sebelum berakhirnya Pak Guru akan berikan post-testnya. Oke, post-testnya dicatat ya. Sebentar, kalau sudah berakhir, kalian kumpulkan. Oke, catat post-testnya. Berikan pendapat kalian tentang kehidupan praaksara yang nomaden, abrisource, dan bercocok tanam. Sudah ya? Sudah catat ya? Pelan, Pak. Pelan-pelan. Baik, baik. Berikan pendapat kalian tentang kehidupan praaksara yang nomaden, abrisource, dan bercocok tanam. Ini salah satu post-test untuk kalian. Nanti setelah ini kalian kumpul ya. Baik. Baik, Bang. Yang terakhir, setelah ini ada adik-adik yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada? Mengenai pembelajaran praaksara. Saya, Pak. Nah, Nanda silahkan. Praaksara itu masa belum mengenal tulisan. Indonesia itu banyak sekali hasil kebudayaan praaksara. Ada kapak lonjong, kapak persegi, kapak perimbas, dan lain-lain. Itu saja, Bapak. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya. Jadi, simpulannya tadi sangat betul. Pak Guru tambahkan lagi. Ada juga peninggalan-peninggalan aksara yang berarti manusia sudah mengenal tulisan kan banyak sekali. Misalnya sejarah-sejarah di Indonesia, peninggalan-peninggalan aksara itu ada Candi Borobudur, misalnya ada Prambanan. Nah, itu salah satu bentuk peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Baik. Jadi sebelum Pak Guru akhiri, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna, ya. Jadi sebelum kita pertemuan berikutnya, kalian pelajari terlebih dahulu di rumah dan kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Baik. Anak-anak, Pak Guru minta Muhammad Maulana memimpin doa. Silakan, Ananda Maulana. Oke, terima kasih Pak Guru. Oke teman-teman, sebelum kita pulang kita baca doa dulu sesuai dengan agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Pak Guru berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Oke. Terima kasih. Selamat siang.